lil mu'minin. Ini bab di dalam menerangkan doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Wa minal munjiyat, dan dari sebab-sebab yang menyelamatkan seseorang, ad-du'a lil mu'minin fi ghaibatihim. Doa untuk orang-orang yang beriman di dalam ketidakhadiran mereka. Artinya apa? Pasmul. Artinya kita doakan ketika orang itu tidak ada. Baik orang tua kita, baik keluarga kita, baik orang muslimin, apalagi yang tertindas saat ini di Palestina. Doa. Tuh, doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Sampai Nabi katakan, kalau sallallahu alaihi wasallam, asra'ud du'ai ijabatu da'wati ghaibin li ghaibin. Rawahu Abu Dawud. Doa yang paling cepat, asra'ud du'ai ijabatan. Nah, bukan ijabatin. Ijabatan jadi tamis. Asra'ud du'ai ijabatan. Doa yang paling cepat diperkenankan, apa itu? Da'watu ghaibin. Adalah doa orang yang tidak terlihat, li ghaibin, kepada orang yang tidak terlihat. Jadi tanpa si B itu mengetahui bahwa si A itu mendoakan. Tuh lihat. Ya Sol? Doa buat orang tua kita di Bangka. Biar Allah mudahkan rezeki, dilancarkan urusan. Tanpa diketahui itu. Orang tua kita nggak tahu. Kita doa di sini, dia di mana tempatnya. Siapa aja. Nah, itu disebut dengan doa yang paling cepat. Apa Mol? Ijabah. Diperkenankan. Qala sallallahu alaihi wasallam, man da'a li akhihi bi dhahril ghaib. Nah, ini juga. Dan sebagaimana hadis menyatakan, siapa orang yang mendoakan untuk saudaranya bi dhahril ghaib, artinya tanpa diketahui. Tanpa diketahui saudaranya tersebut. Jadi yang didoakan itu nggak tahu bahwa saudaranya itu mendoakan yang didoakan. Nggak tahu itu yang didoain. Qalal malakul muwakkal bihi, maka berkata malaikat yang diwakilkan dengannya, amin. Allah. Malaikat itu mengaminkan. Walaka bimithlihi, dan untukmu seperti doa yang kau panjat pada Allah, aku doakan kamu pun juga dapat. Ya Allah, biar rezekinya banyak. Malaikat aminin, lalu malaikat mendoakan lagi, ya Allah berikan pula seperti dia doa kepada saudaranya. Didoanya untuk rezeki, biar ada rezeki juga nih orang yang doain. Tuh, didoain oleh malah. Rawahu Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man istaghfar lil mu'minin wal mu'minat kulla yawm. Nah, ini dari amalan kita alhamdulillah. Sebelum subuh kita baca astaghfirullah lil mu'minina. Astaghfirullah lil mu'minina. Berapa banyak? 27. Siapa yang beristighfar untuk orang mukmin, baik laki atau perempuan, setiap hari sebanyak berapa? 27 marratan. 27. Kana minal ladzina istajabu lahum, adalah orang itu termasuk orang yang diijabah doanya. Wa yurzaqu bihim, dan diberikan rezeki dengan sebab mereka, ahlul ardi, penghuni Masya Allah. Jadi dengan sebab mereka tuh yang setiap hari beristighfar 27 untuk orang mukmin dan mukminat, disebut dia sebagai paku bumi. Dengan sebab mereka itu Allah berikan rezeki seluruh penghuni bumi ini. Karena mendoakan
orang mukmin mukminat sebanyak 20. Oh. Rawahu Tabrani. Wa warada anna man wadhaba ala hadzal istighfar. Nah, ini yang kita baca juga ya. Di kumpulan wirid yang kita susun itu ada juga tuh bacaannya ini. Sabahan wa masaan, pagi dan sore. Dibaca di pagi dan di sore hari. Sab'an wa isyrina marrah. 27. Tapi ada menyatakan 25. Ini yang mengamalkan Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Saudara dari Al-Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Nah, nanti kita bahas Tarjum Mukhtasar kemarin bahwa Al-Imam Abu Bakar punya anak di antaranya. Abdullah itu namanya Al-Idrus. Ali namanya As-Sakran. Nanti Abdullah punya anak yang kemarin Abu Bakar Al-Ad. Oh, belum kita bahas ya, Abu Bakar. Nanti Ali punya anak Abdurrahman yang disebut dengan Ainul Mukashifi. Kita bahas itu satu persatu. Nah, siapa yang baca? Apa yang baca ya? Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Al-hayyal qayyum. Itu sifat semua tuh. Alladzi la yamut wa atubu ilaihi rabbighfirli. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah. Alladzi la ilaha illa huwa. Ar-rahmanir rahim. Al-hayyal qayyum. Alladzi la yamut wa atubu ilaih rabbighfirli. Nah, itu sebanyak 25, ada lagi riwayat 27. Baca pagi dan sore. Siapa yang baca tersebut? Lam yara ma yukrah fid dunya wal akhirah. Niscaya dia tidak melihat apapun yang dibenci. Sesuatu apapun yang dibenci, dia nggak bakal lihat. Yang ada kesenangan yang dilihat. Sesuatu yang dibenci, ya, baik santri, bengong kayak santrinya lihat balon. Baik tetangga yang nyakitin, baik keluarga, semua yang dilihat udah enak aja pokoknya. Tuh. Istighfar sebanyak 25 atau 27. Tapi bacanya pakai fathah karena lafzul jalalah mansub. Jadi semua sifatnya lafzul jalalah. Allah astaghfirullah. Pakai ar-rahmana. Tuh, ar-rahima, al-hayyal, al-qayyuma. Wa minal munjiyati, dan dari hal-hal yang menyelamatkan ikramul yatim, memuliakan anak ya. Nah, di sini kan ada anak yatim. Ya. Banyak anak yatim, 3-4 orang santri yatim. Kita muliakan anak yatim. Tuh. Wal aramil, wanita yang sudah wafat suaminya. Armalah. Wa iyadatul maridil muslim, menjenguk orang sakit yang muslim. Wa ziyaratul ikhwan, mengunjungi saudara. Wa tasyi'ul janais, dan mengantarkan jenazah. Ikramul yatim, qala Allah subhanahu, Allah berfirman, fa ammal yatima fala taqhar. Maka adapun anak yatim jangan kamu menghardik. Jangan kamu mengomeli. Tuh. Beda kalau kita mengomeli dengan mendidik. Tapi mengomeli, mengapakan itu, ya Fari, dibenci. Nggak boleh. Siapapun yatim, kita harus muliakan. Kita hormati. Karena dia termasuk yang dibanggakan oleh Rasulullah. Gitu. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta, jangan kamu usir. Pak, saya minta, kabarin. Kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak ada, beritahukan. Nanti ya, insya Allah, saya nggak ada sekarang. Jangan maaf, emang kita ada salah. Maaf ya, jangan maaf, kabar. Ya, aneh nggak punya, ada nasi. Kasih nasi. Ya, ada garam doang. Kasih garam. Ya, ada manggis. Jangan markisah. Iya. Orang punya orang lain. Punya orang lain dikasih. Haram itu.
Dia tahu punya orang lain. Dibuat-buat sodah paul itu, blow on. Ya, seperti orang mencuci apa? Baju dengan air kotor. Apa yang dapetin? Tambah kotor. Fahri? Qala sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah. Aku dan kafil yang menjamin urusan anak yatim fil jannah di dalam surga. Hakadha Nabi, hakadha rawahul Bukhari. Maksudnya apa? Arti hakadha demikian, al-saqa menempelkan usbu'aihi dua jarinya, as-sabbabata wal wusta, jari telunjuk dan jari tengah. Begini. Seperti ini kedekatannya. Dekat gak? Jadi Nabi dan orang yang mengurusi, memperhatikan urusan yatim seperti ini. Dekat ya? Ya? Saking dekatnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, khairu buyutim, sebaik-baik rumah kalian, baitun fihi yatimun mukarram. Sebaik-baik rumah kalian adalah rumah di dalamnya ada anak yatim yang dimuliakan. Berarti pemahamannya apa? Apa pemahamannya? Seburuk-buruk rumah kalian ada anak yatim tapi dihina. Nah sekarang berapa banyak disebut ada rumah aitam tapi diperbudakkan anak yatimnya. Cuman buat datengin donatur, ya, selebihnya nggak dididik, nggak diperhatikan pendidikannya, nggak dirawat. Cuman masuk juga di rumahnya nggak diajarkan. Atau mungkin di pondok pesantren begitu, masuk digratiskan, benar gratis. Tapi apa? Nggak diajarkan, nggak diperhatikan. Maka alhamdulillah kita di sini bukan sekedar hanya menerima orang yang mampu. Orang yang nggak mampu kita terima. Dengan catatan dia sungguh belajar dan punya akhlak. Memiliki adab, terima. Sama. Nampaknya sama kan kalian? Sama yang yatim, yang nggak bayar juga sama. Nampaknya sama, makanannya sama. Nggak ada tambahan pasir kan? Itu. Jadi yang inti semua itu kalian bersyukur yang ada, punya keluasan rezeki orang tua kalian. Terus insya Allah dengan kalian duduk di sini, kalian doa, Allah tambahkan rezeki orang tua kalian. Tambah berkah, tambah banyak. Itu yakinin itu. Yang nggak punya rezeki, ya kita doakan mereka biar tambah punya rezekinya. Biar mereka juga insya Allah berhasil mondok. Bisa jadi orang-orang yang berguna, manfaat dunia dan akhir. Rawahu Abu Nu'aim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man masa ala ra'si yatim lam yamsahhu illa lillah. Ada lagi sabda Nabi. Siapa orang yang mengusap atas kepala anak yatim, yang dia tidak mengusapnya melainkan karena Allah. Dia mengusapnya karena Allah. Kana lahu bikulli sya'rah, adalah untuk orang yang mengusap itu setiap satu helai rambut, marrat alaiha yaduhu, yang melewati atasnya tangannya, tuh. Setiap yang melewati atasnya tangannya dari satu helai rambut, berapa dia dapatkan? Hasanatun. Tuh hasanat isim kana muakhar. Apa? Banyaknya kebaikan. Jadi satu helai rambut Allah berikan banyaknya kebaikan. Nah, gimana kalau rambutnya jabrik? Ya kan? Rambutnya keriting, banyak, gede banget. Makanya nyari yang yatim, yang botak-botak. Botak cukup hari Rebu. Tuh lihat, banyak rambut. Nah, satu helai rambut. Berbagai macam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, imsah ra'sal yatim hakadha. Nah, Nabi ajarkan. Usaplah kepala yatim demikian, ila muqaddam ra'sihi. Jadi apa? Kalau anak yatim itu dari apa? Dari tengkuknya, dari bagian kofa tengkuk sampai bagian ujung. Itu kalau mengusap anak
yatim. Wa man kana lahu abun hakadha ila muakhkhar ra'sihi. Ya. Kalau orang yang memiliki ayah, punya orang tua, nah, usap juga boleh anak kecil. Tapi dari bagian apa? Dari bagian kepala sampai ke tengkuk. Jadi kebalikan. Kalau anak yatim dari tengkuk sampai kepala. Sampai bagian depan kepala. Kalau orang yang punya orang tua, orang punya ayah, maka usapnya dari bagian depan sampai ke tengkuk. Ya, waqala sallallahu alaihi wasallam, sampai sini dulu. Nanti kita bahas tentang keutamaan wanita yang ditinggalkan oleh suaminya tapi mengurus anaknya. Ya. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.